Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja nih ading Kang Kanca 23 November 2021 dari jam 9 ke jam 10 ini kita talkshow nih bersama dengan Balai Bangkes Batu Raja ya. Jadi tentunya mungkin banyak yang belum tahu Balai Bangkes Batu Raja itu apa, itu Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan ya Batu Raja ading Kang Kanca itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Narasumber Ibu pagi inilah hadir ya Ibu Dwi Fitrianing Tias. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Jumpa lagi. Lagi. Masih diinjakan kesempatan ya. Alhamdulillah. Mana kabar? Kabar baik Ibu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Baik juga nih. Alhamdulillah ya. Caknya semakin ceria ya Ibu Dwi. Jadi ada yang Kang Kanca, pembahasan yang akan kita bahas Manahi berhubungan dengan cuaca yang lagi kita alami Manahi Ibu Dwi ya. Betul, iya, Ibu. karena Manahi kan kita lah nak masih musim penghujan. Di mana-mana dikit-dikit lah hujan ya. Jadi rentannya nading Kang Kanca mungkin di beberapa daerah Batu Raja nih galak terkena banjir tuh ya. Betul Ibu. Jadi kita bakalan ngenali bukan cuman kenalan ya, tapi juga pacak menangkal penyakit pada saat banjir di musim hujan. Pernah ada nih Ibu Dwi? Pembahasannya benar Iya benar sekali. Oke, jadi ada Kang Kanca ya untuk Kamblonghang yang dimanapun berada Manahi lagi nganengkan, selamat nganengkan kian ya. Semoga kabar baik juga membersamai kaum Bilonghang di pagi hari ini ada Kang Kanca ya. Nah, jadi untuk pembahasan kita tuh mengenai banjir tuh, Bang ya. Iya betul, Bu. Di bulan November ini, Bu, tercatat sudah 3 kali wilayah di Oku itu dilanda banjir. Nah, dilansir dari laman berita, awal bulan November kemarin sebanyak 632 rumah di Kecamatan Batu Raja Timur, Batu Raja Barat, Sumedang Aji, dan Sosobuaya Rayap itu diterjang banjir dengan ketinggian antara 60 cm sampai 1 meter. Kepala BPD Oku mengatakan intensitas curah hujan yang tinggi terjadi mengakibatkan sungai Ogan kita ini meluap, Bu. Akhirnya menimbulkan bencana banjir. Nah, meskipun akses masyarakat sempat terputus, tapi untunglah tidak ada korban jiwa dalam bencana masih ini, Bu. bersyukur ya. Tapi itu tadi banyak fasilitas-fasilitas masyarakat yang rusak ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang kemarin sempat jembatannya terputus ya. Jadi selain dampak itu yang bakalan kita rasakan ada Kang Kanca, ada juga dampak lain ya terhadap kesehatan kita. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi masih bersyukur dia ada memakan korban jiwa nih, Bung ya. Walaupun dilanda banjir. Jadi mana nih dengan bencana banjir yang lainnya nih, Bung? Tadi kan baru satu ya, Bung, awal bulan November. Nah, ternyata tanggal 12 sama tanggal 10 November kemarin banjir lagi, Bung. Waduh. Itu di daerah Peninjauan sama di daerah Gunung Meraksa dan Desa Bandar Agung. Itu sebanyak 250 rumah warga di Gunung Meraksa dan 40 rumah di Bandar Agung yang diterjang banjir. Nah, ketinggiannya itu antara 1 sampai 1,5 meter. Nah, itu cukup lumayan tinggi ya. Jadi kalau sebadan tuh sepaha lah itu kira-kira ya. Nah, jadi ading Kang Kanca memang beberapa waktu yang lalu tuh kalau daerah yang rentan nih daerah-daerah yang endep ya, dekat sungai pula gitu. Jadi memang perlu waspadanian ya. Jadi ading Kang Kanca kalau kamu tinggal di daerah belantaran sungai, daerah aliran sungai atau das itu memang perlu hati-hati ya. Jadi memang cukup meresahkan nih. Iya, Bung, dibuatnya, cukup meresahkan. Tapi tempat kamu belum pernah ya? Belum. Alhamdulillah. Janganlah ya, jangan belum. Iya, jadi untuk masyarakat yang tinggal di dekat-dekat aliran sungai ya, karena memang potensi banjir untuk yang di daerah itu memang sangat tinggi, terutama pada saat musim penghujan Manahi ya. Iya betul, Bu. Nah, prediksi cuaca menurut BMKG ya, Bung ya, Badan Meteorologi itu hari ini wilayah Oku akan diguyur hujan, Bu. Nah, jam berapa tuh? Walaupun sekarang
terang benderang. Terang ya. Katanya jam 1 nanti tuh diguyur hujan petir. Nah, Terus itu. hujan lagi jam 4 itu hujan sedang, Bung, nggak terlalu deras. Nah, nanti hujan ringan itu jam 7 malam. Nah itu baru perkiraan ya, tapi Iya. dengatik salahnya kita nak waspada. Betul. Iya dingkangkan karena musim penghujan nih banyak mendatangkan penyakit ya. Betul sekali, Bukan Bung. cuma mendatangkan bahaya, tapi juga penyakit pula pacak didatangkan. Jadi tetap waspada juga dingkangkan jaga kesehatan karena rentan terkena pilek, demam dan juga yang sebagainya itu yang akan kita bahas kelenya. Kita bakal tahu nih cara nangkalnya ke lading kangkance masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Balali Bangkes Batu Raja. Etnik 103,1 Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Balik lagi dingkang kance, inilah 12 menit ya, bingkut dari jam 9 pagi ya, siang ini. Tapi lah siang nih ancanya tuh Ibung Dwi ya. Iya, cerahnya, Lah nah, cerah. Kamu sudah sarapan belum? Kalau ditanya tuh bilang tidak. Kalau di Ida sarapan dulu, Ida menak belikan tuh ya. Iya, karena di masa pandemi juga musim penghujan juga nih harus ekstra nih yang kita jaga kesehatan. Sarapan jangan sampai dilupakan nih, Bung ya. Betul. Nah, jadi tadi kan lah sempat diperingati ya ringkang kancing ngenai cuaca hari ini bahwa kita nih diguyur hujan dari jam 1, pacak juga pacak hujan petir pula ringkang kancing jam 1 tuh ya. Hujan sedang jam 4 petang sampai juga ada hujan ringan ya jam 7 malamnya. Nah, tetap waspada nih ringkang kancing ya. Kita sebagai masyarakat harus tetap siaga nggak waspada untuk antisipasi kemungkinan banjir lagi nih ya Bung Dwi ya. Betul, Bung. Nah, tapi Bung, selain mewaspadai kemungkinan banjir nih, kita juga harus mewaspadai dampak kesehatan yang timbul akibat adanya banjir itu. Apalagi kan biasanya anak-anak kecil itu kan banyak nian tuh ya yang galak main air. Iya, Dia orang betul, kadang Bung. dia ngerti ya. Dia anggapnya fantasi itu banjir ya, padahal seru. bencana ya. Kalau sambil mandi atau juga kan kadang aman lagi banjir tuh bingung Bung naknya cahaya bersih kemana Iya, kadangnya. betul, kan, Bung. Jadi masyarakat mandi di situ lah. Nah itu sebenarnya ringkang kancing galak ada yang membuat bahaya ya. Kadang air banjir tuh kan entah dari mana-mana airnya Iya, tadi betul, ya. Ibu. Iya. Jadi masyarakat harus antisipasi baik dari sisi manekian itu ya. Nah jadi tidak hanya mengungsikan pakaian ataupun perabotan yang rawan terdampak banjir ya, tetapi juga harus memikirkan dampak di bidang kesehatannya nih. Betul. Karena waktu banjir tuh Bung, tubuh kita tuh menjadi rentan terhadap penyakit. Nah, banjir itu kata Ibung tadi kan air dari mana-mana. Nah, itu tuh menjadi situasi terbaik bagi bakteri dan virus untuk berkembang biak dan menyerang manusia. Nah itu ringkang kancing. Meskipun kata kaum belonghang lah kebal ya. Lah, kebal di sini, Tapi terkadang memang masih banyak penyakit-penyakit yang dikundang adingkang kancing. Memang kalau rezeki mujur ikan yang dikundangnya ya. Tapi kalau penyakit adingkang kancing bahaya. Nah jadi mengenai penyakit tadi kan mengenai kesehatan Bung, apa kian nih penyakit yang harus diwaspadai pada saat terjadi bencana banjir nih? Jadi Bung sudah dirangkum beberapa penyakit nih yang bisa timbul akibat bencana banjir. Ada 8 Bung, banyak. Wah, kan? banyak ya. Jadi emang harus waspada. Nah, yang pertama tuh infeksi kulit Bung. Ini dapat terjadi akibat paparan langsung air banjir yang terkontaminasi bakteri dan virus. Nah, kondisi ini dapat terjadi jika kita sedang dalam kondisi daya tahan tubuh yang lemah atau bisa juga karena memiliki luka, Bung. Jadi luka terpapar air, tambah jadi dia ya. infeksi, ya. Jadi Kondisi ini dapat membahayakan tubuh karena menimbulkan infeksi sekunder. Nah, yang kedua nih, Bung, agak ngeri-ngeri, Bung. nah apa tuh? Ini kencing tikus atau leptospirosis. Kencing tikus disebabkan oleh bakteri yang disebut Leptospira interrogans. Nah, penyebarannya ini bisa melalui sentuhan, yaitu saat menyentuh tanah atau air, tanah basah atau tanaman yang terkontaminasi oleh urin binatang yang terinfeksi. Nah, gejalanya tuh Bung bervariasi pula. Mulai apa tuh? Dari demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, terus kulit dan mata jadi kuning atau merah.
terus sakit perut, diare sampai ruam, Bung. Nah, pada kasus tertentu dapat menyebabkan gangguan hati, gagal ginjal, meningitis hingga kegagalan pernapasan yang berujung kematian. Itu ngeri ya, berarti harusnya diwaspadai karena kan kalau lagi banjir, nak banjir besar ataupun kecil ya, kencing-kencing binatang tuh kita tidak tahu. Entah milu ngalir di air itu ya. Aduh, jadi memang harus waspada nih ading kancih ya. Jarang nian karena memang ada yang waktu viral itu Bung di negara mana kalau banjir tuh jernih airnya. Beda dengan Indonesia. Indonesia Indonesia nih ading kancih kalau banjir yang dikundang sampah. Iya, jadi butek ading kancih mana juga ada sampah. Jadi sampah-sampah itu kan lah tercampur dengan banyu ya. Jadi kalau kita main banyu pada saat banjir itu ya kena lah ke resikonya entah gatal-gatal ya atau juga yang lain. Jadi memang harus ekstra waspada nih Bung ya. Betul, Bung. Soalnya penyakit yang ngintai kita nih cukup meresahkan nih Bung. Meresahkan sangat. Nah, lanjutkan tadi 2 nih. Nah, yang ketiga ini diare. Ini lumrah ya Bung, kalau ada banjir pasti diare karena sumber air bersih itu tercemar bakteri atau virus. Jadi minimnya air bersih di pengungsian ini juga bisa menyebabkan kondisi diare. Nah, selain itu diare juga bisa terjadi karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus maupun bakteri. Nah, ini nggak boleh dianggap remeh nih Bung, misalnya diare. Biasanya kan orang diare sehari 2 hari sembuh. Tapi itu kan diwaspadai. karena kan pencernaan ya. Betul. Karena data WHO Bung menyebutkan bahwa setiap tahunnya ada hampir 2 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia ini meninggal akibat diare. Dan 8,5% dari angka tersebut adalah anak-anak dari negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Iya, karena kalau lagi banjir tuh kan jangankan nak minum ya. Nyuci-nyuci kian lagi susah haringkangkan. Jadi banyak yang kadang tuh tidak memikirkan kesehatan lagi. Yang penting ausnya terobati ya. Yang penting misal kalau nak buang apa lain sebagainya ringkang kanca nak minum langsung minum kian ya. Iya, tapi kesehatannya tadi. Nah, lanjut nih. Tadi kan yang ketiga nih, Bung. Silahkan lanjut lagi. Yang keempat ini, Bung. Biasanya nih kalau habis banjir tuh ada genangan air. Nah, genangan air ini rentan digunakan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ini biang demam berdarah. Jadi dengan meningkatnya populasi nyamuk karena genangan air itu ancaman DBD juga semakin besar, Bung. Itu ringkang kanca. Jadi memang betul ya. Jadi aman sudah banjir kan dia ada langsung kering dia ya. Pasti ada genang-genangan ataupun tempat-tempat yang dilaluinya tadi dia ada anyut gala ayahnya ya. Jadi sarang dia ke ringkang kanca. Makanya kalau sudah banjir pastikanlah dibersihkan gala ya. Untuk kesehatan baik itu di rumah ya atau juga pot-pot karena manahikan para mama lagi galak nian ya ngoleksi tanaman. Cantik dikit angkut ke rumah. Iya, berbagai macam varian pot itu juga harus dipikirkan ya, bukan cuma pada saat banjir. Kalau pot kamu bilang hang dek dengatik bolongan bawahnya, tergenang pula ayahnya ya, pacak juga nimbulkan biang DBD tadi ya. Nah, jadi potensi timbulnya genangan air ini ringkang kanca semakin besar ya dengan adanya bencana banjir ya. Selanjutnya ini penyakit apa lagi nih, Bung? Nah, ini berhubungan dengan pernapasan, Bung. Nah, ini infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi sebenarnya nggak cuman kulit, diare, sama DBD aja, Bung, yang bisa disebabkan oleh banjir, tapi infeksi saluran pernapasan juga bisa. Ini disebabkan oleh bakteri, virus, dan berbagai mikroba lainnya. Jadi kondisi tubuh yang letih, Bung, ya ketika terdampak banjir, itu bisa menyebabkan seseorang lebih rentan terkena ISPA, Bung. Jadi waktu tubuh kita capek, itu bisa terinfeksi. Gejalanya tuh batuk, pilek, demam, nyeri dada hingga sesak napas. Nah, ini menular, Bung, ternyata, Bung. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit ISPA, itu bisa menularkan dengan lewat udara, Bung. Jadi waktu dia batuk itu bisa pindah virusnya, Bung. Terus lewat darah dan lewat air liur. Jadi memang harus hati-hati. Iya, karena memang kalau pilek ya cukup mudah lah di masyarakat ngenalinya karena memang kalau pilek nih kan adingkang kanca memang nular ya. Kalau ada kanca seruangan misalnya yang pilek pasti pindah mah itu kan, apalagi kalau di musim penghujan. Jangankan lagi banjir, Bung Dwi ya, kalau kena hujan dikit kan tuh langsung pilek.
langsung tersumbat sebelah hidung. Apalagi lagi banjir. Aduh Ading Kang Kanci itu tadi lah ada 5 nih Bung Dwi ya. Kalau kita berlanjut lagi Ading Kang Kanci karena tadi ada 8 ya penyakit yang pacak ditimbulkan oleh bencana banjir ini. Jadi hala kemana-mana kudai masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, waktu terus berjalan nih Bung Dwi ya sambil diiringi dengan ngerumpi. Iyalah 29 menit kan nih Binggo dari jam 9. Jadi tadi kan ada 8 ya penyakit yang perlu ini kan Ading Kang Kanci diwaspadai. Ini tadilah kelima nih Bung Dwi ya. Lanjut lagi kita ya. Yang ke-6. Nah, yang ke-6. Yang ke-6 ini demam tipoid atau tipes, Bu. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, jika tidak segera ditangani, pengidapnya dapat mengalami komplikasi nih, Bung. Ini seperti peradangan otot jantung, gagal jantung akut hingga kematian. Aduh, Ading Kang Kanci ya. Kalau lah sampai kematian tuh ya. Iya, kalau penyakit-penyakit itu sebenarnya ngeri gale, tapi kalau lah ada ujungnya sampai kematian tuh tambah ngeri lagi ya. Jadi makin kesini yang disebutkan nih semakin ini Ading Kang Kanci ya, yang pacak muncul nih makin mengerikan. Jadi kita lanjutkan lagi yang ke-7 nih, Bung Dwi. Yang ke-7 ini konjungtivitis nih, Bung, atau infeksi pada mata yang disebabkan juga oleh bakteri. Jadi saat musim banjir ini, mata kita tuh rentan terkena konjungtivitis karena kebiasaan menggosok mata dengan tangan atau handuk yang kotor. Jadi kan kita nggak tahu kan Bung habis megang apa, habis cuci tangan pakai apa kan Bung. Kalau digosok ke mata nanti pindah bakterinya ke mata, Bung. Nah, untuk menghindarinya ini dapat cuci tangan dengan air bersih. Terus jika merasa gatal di area mata tuh jangan digosok atau jangan dikucek lah pokoknya. Dikedip-kedipkan ya. Itu ya karena ternyata efek mengedipkan tuh banyak niat, Bung ya. Karena kan memang mata kita nih makanya tidak terlalu boleh lama menatap layar karena harus berkedip Ading Kang Kanci. Ternyata pada saat musim banjir juga berpengaruh ya. Karena kalau kita lagi musim banjir tuh kan apalagi banjirnya tidak terlalu besar, cuman kan ada lemak tuh kalau gotnya nyumbat galak bersihkan got ya. Nah sudah bersihkan got tadi entah ngecak kemana, ngecak langsung ngucuk mata, kebiasaan nih para emak-emak ya, kamangan ibung-ibung nih yang galak bersihkan rumah itu berarti harus waspada. Nah selanjutnya nih yang terakhir, yang ke-8 ini Bung, selesma dan flu. Jadi tadi sempat disebutkan sama Ibung kan kalau flu jadi cuaca ekstrim dan tidak menentu seperti sekarang ini membuat kondisi badan kita naik turun. Benar itu. Nah, saat daya tahan tubuh menurun, tubuh kita jadi rentan terinfeksi bakteri atau virus sehingga mudah sakit seperti selesma dan flu. Tubuh kita jadi nggak nyaman nih Bung, bisa demam, batuk, disertai pilek dan sakit kepala. Nah itu Ading Kang Kanci memang rentan nian ya. Kalau lagi masih musim penghujan ini Ading Kang Kanci makanya galaan aman lagi musim hujan kalau nak bepergian pakai jas hujan ya atau pakai payung Ading Kang Kanci entah ngapa ya atau kadang tuh entah imun tubuh kita yang lemah atau memang hujan yang berbahaya kadang tuh ya. Kalau kena hujan dikit langsung badan ini tadi tidak lemah langsung kedinginan menggigil. Lanjutlah Ading Kang Kanci ya. Jadi itu tadi penyakit-penyakit yang pacak menjangkit kita pada saat terjadi banjir. Sebenarnya kalau nak dikinai gale banyak Bung ya. Ini yang sering terjadi kian Ading Kang Kanci ya di masyarakat. Kalau nak dikina inian pasti banyak nih Ading Kang Kanci penyakit-penyakit tuh ya. Nah jadi takut nian kita Bung ya dengan banjir ini. Jadi kita pacak lakukan hal-hal apa kian nih Bung ya. Maka kita terhindar andai penyakit tersebut kan pasti adalah ya cara untuk menangkalnya nih Bung Dwi. Bagi-bagilah sedikit tipsnya. Silakan. Jadi yang pertama itu Bung, kita harus konsumsi makanan yang higienis. Walaupun susah, walaupun lagi kebanjiran, usahakanlah Bung. Iya, yang higienis ya. Higienis. Karena masalah gangguan pencernaan dapat mudah menyerang saat banjir. Terutama apabila
makanan yang kita sediakan itu terkontaminasi, Bu. Maka dari itu ada baiknya untuk menjaga makanan tetap higienis. Misalnya nih, Bung, masak makanan hingga matang dan tidak jajan sembarangan. Nah, itu. Cara sederhana ini dapat meminimalkan infeksi penyakit dan mencegah penyakit akibat banjir. Iya, karena konsumsi makanan kan itu yang utama ya. Karena kalau kita konsumsi makanan dengan benar, pasti badan kita agak kuat lah ya. Penyakit-penyakit lain agak susah nak masuk. Wih, kebalnya kayak ini ya. Lari bela. Nyari yang lemah bae aku katanya. Nah, itu. Lanjut lagi nih, selain konsumsi makanan yang higienis, apa lagi nih, Bung? Nah, ini yang penting nih, Bung. Jaga kebersihan diri. Memang kan itu bukan cuman kondisi banjir bae tapi ya. Badan kita juga harus dijaga kesehatannya dan kebersihannya, Bung. Lanjutkan langkah mencegah penyakit akibat banjir dengan tetap menjaga kebersihan diri. Jangan lupa untuk cuci tangan memakai sabun saat sebelum makan, sebelum masak, selesai buang air ataupun setelah beraktivitas dari luar. Kalau nggak ada air kan ada hand sanitizer kan sudah banyak itu. Minimal bersih lah kita tangannya tuh kan, Bung. Karena infeksi bakteri itu dapat secara mudah ditularkan melalui tangan ke tangan lainnya atau dari benda yang terkontaminasi. Itu ya, jadi memang di Kang Kance kita di masa pandemi ini dianjungkan punya kebiasaan baru memangnya, tapi itu sebenarnya kebiasaan lama ya, cuci tangan itu. Sebelum ada corona nih pun seharusnya kita memang harus cuci tangan ya, pakai sabun, air mengalir juga kalau sebelum makan cuci tangan di Kang Kance ya, biar terhindar dari penyakit-penyakit yang kurang melemak kan tadi ya. Betul. Itu dia. Jadi memang pentingnya nih bagi kita untuk menjaga kebersihan diri, nggak lingkungan dimanapun berada, terutama pada saat banjir nih ya. Nah, itu dia di Kang Kance. Masih banyak kiat-kiat yang pacak kita lakukan ya. Kalau lanjut lagi, mangke kamu penasaran. Biar kamu, Bung nih katanya ditunda-tunda terus dek ngapa? Biar kamu tetap stay tune di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita. Talkshow Batu Raja Radio. 41 menit nih, minggu dari jam 9 pagi masih bahas lagi. Tadi kan sudah kita sebutkan ada 8 penyakit yang pacak nimbul akibat bencana banjir. Juga lah kita sebutkan separuh tadi ya, penangkal dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Tadilah sampai ke nomor 2 ya. Nomor 2, iya. Bung. Nah, jadi memang penting nih Nadine Kang Kance Bung balik lagi ya, ngomongkan ke Kang Blonghang bahwa menjaga kebersihan kok lingkungan itu sangat penting, baik itu banjir ataupun dedeh ya. Karena kalau dalam kondisi banjir tuh berarti 2 kali lipat ya dampaknya tadi yang bakal kita rasakan dari cuaca-cuaca biasanya. Jadi lanjut lagi nih Bung Dwi, apa nih yang pacak kita lakukan pada saat banjir ya? Ini Bung, kita harus konsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral. Kalau orang dengar kaya vitamin mineral, susah. Padahal gampang gitu Bung. Bisa didapatkan dari beragam sayur dan buah. Dan sayur dan buah itu jangan yang terlalu mahal, yang harus cari di supermarket, yang di swalayan jangan, di pasar juga banyak Bung. Nah terus salah satu penyakit nih Bung yang sering melanda banjir kan tadi demam berdarah. Nah kita juga bisa mengkonsumsi jambu biji karena kandungan vitamin C di dalamnya ini memegang peranan penting dalam mendukung daya tahan tubuh serta melawan infeksi virus dan bakteri gitu. Jadi makan makanan yang sehat tuh udah mesti harus mahal ya. Tadi Kang Kance, terkadang makanan kita sehari-hari selain buah-buahan, sayur-sayuran tadi kan banyak sebenarnya. Kadang masyarakat ini berasumsi kalau yang bergizi itu harus mahal. Kadang dedeh ya, tempe, telur itu lah. Kangkung, bayam itu sudah bergizi. Pisang, jeruk. Nah, itu Tadi Kang Kance ya. Jadi harus rajin setidaknya ya. Jangan tidak mesti mahal. Jadi selain menjaga diri kita juga harus menjaga kesehatan nih Bung ya. Harus memastikan konsumsi makanan yang kita makan itu harus sehat, nggak seimbang. Betul sekali Bung. Lanjut lagi nih. Tadi kan sudah 3 cara untuk menangkal Bung. Yang keempat ini lanjutan dari yang nomor 3 Bung. Tadi kan saya sebutkan salah satu penyakit yang melanda saat banjir itu demam berdarah. Tadi konsumsi jambu biji. Nah, itu juga harus diimbangi dengan memakai obat anti nyamuk. Nah, demam berdarah ini merupakan penyakit yang sangat mungkin menjangkiti kita saat musim hujan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue.
Maka itu selalu oleskan obat anti nyamuk yang tersertifikasi BPOM nih Bung, harus BPOM. Iya. Saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan. Selain itu, jangan lupa untuk mengenakan pakaian yang lengan panjang dan celana panjang agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, itu ya, karena kan kalau kita lah menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup ya, insya Allah nyamuk-nyamuk agak sungkan gigit. Yang mana katanya nak digigit ini? Tutup kan? Nah, lanjut lagi Bung. Nah, ini memang agak susah-susah gampang yang ini Bung. Tapi harus diupayakan ya. Yaitu menggunakan air bersih. Di musim banjir tuh Bung, kita harus tetap menggunakan air bersih pada saat memasak makanan, mandi, menyikat gigi, dan minum air putih. Sebagai antisipasi, cobalah Bung, misalnya ada air tuh, direbus dulu hingga mendidih untuk membunuh kuman. Serta melakukan disinfeksi khusus air sebelum menggunakan air. Biar air yang kita gunakan itu aman, bersih, tidak mengandung bakteri atau kuman. Nah, karena memang agak susah ya, memang kalau lagi banjir nyari air bersih, cuman Lingkang Kanci diusahakan nih ya. Nah, itu tadi kiat yang kelima nih. Nah, yang terakhir nih Bung ya, apa yang harus kita lakukan pada saat banjir yang terakhir nih? Nah, ini yang tadi bahasan penyakit kencing tikus tadi Bung, yang serem tadi Bung. Yang serem. Jadi kiat yang terakhir ini bisa digunakan untuk mencegah terinfeksi penyakit kencing tikus, yaitu menjauh dari genangan air. Misalnya setelah selesai banjir tuh Bung, kita harus kalau ada genangan air harus kita hindari, karena banyak tikus yang bersembunyi di lubang-lubang maupun saluran air. Jadi nih Bung, waktu banjir datang, tikus itu terjebak dalam genangan banjir. Maka itu ada baiknya untuk tetap menjauhkan diri dari genangan banjir untuk menghindari infeksi leptospirosis atau kencing tikus. Tutup luka terbuka, misalnya ibu ada luka nih, ditutup dulu lukanya Bung untuk menghindari infeksi. Bisa menggunakan perban atau plester anti air. Terus jangan lupa untuk tetap menggunakan pakaian tertutup, pakai sepatu karet atau sepatu boot nih Bu, atau sarung tangan jika diperlukan saat banjir. Nah, cara tersebut dapat membantu kita untuk mencegah penyakit akibat banjir. Nah, itu Lingkang Kanci ya. Jadi sebenarnya kita lah biasa nih melakukan, tapi terkadang kalau lagi sungkan kita laju tidak memikirkan kesehatan lagi ya. Itu dia tadi kiat-kiat ataupun penyakit yang lah kita sebutkan nih ya. Sebelum kita tutup, masih ada yang nak liwat sekali lagi Lingkang Kanci masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Balali Bangkes Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Inilah nak jam 10 hari Kang Kanci, jadi mungkin ada yang nak kamu sampaikan sebagai himbauan nih ya, sebelum kita tutup talkshow pagi hari ini ya. Silakan. Untuk pendengar setia Batu Raja Radio, tetap jaga protokol kesehatan, terutama di musim hujan. Tetap laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gitu kan Bung. Pokoknya tingkatkan imun, olahraga, pokoknya nggak ada alasan untuk hidup sehat lah Bung. Nah itu ya, jadi jangan banyak alasan kalau kamu ngomong makanan mahal lah atau yang lain lah, karena sehat itu Lingkang Kanci tidak perlu mahal. Kalau mahal itulah sakit keleh ya, karena malah sakit kan banyak ngeluarkan duit untuk berobat ya. Lain lagi Lingkang Kanci, makanya ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih nih Bung Dwi. Jumpa lagi di lain waktu ya. Sehat-sehat, nambah cantik, rezeki lancar ya. Iya, amin. Lingkang Kanci. Sudah ini ada rundingan santan kince ya, yang tentunya bakal dikancing ke jam 12 siang ke Ibu Khalifa bersama Ibu Dwi pamit undur diri. Lingkang Kanci halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio yang cuma kita etnikom jaringan media etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih. Cukup sekian, wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.